Selamat pagi adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Kita berjumpa kembali di Sekolah Minggu GKY Palembang. Nah, adik-adik, hari ini kembali lagi bersama Lause Yosef dan Lause Lukas yang akan mendampingi kita hari ini untuk memuji Tuhan. Nah, sebelum Lause mulai, Lause mau tanya dulu, bagaimana keadaan adik-adik selama 1 minggu ini? Pastinya semuanya bersukacita, ya dong? Nah, kalau begitu adik-adik sudah siap kita mau beribadah? Kalau sudah siap, kita mau sama-sama bangkit berdiri, kita mau bersyukur untuk kebaikan Tuhan sepanjang 1 minggu ini. Kita naikkan pujian, Bapa ku datang padamu. Dengan sikap berdoa, kita mau datang ke hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh kita mau bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapa-Ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita mau sekali lagi pujikan pujian ini dengan sikap sungguh, kita mau datang hadapan Tuhan. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya kita mengucap syukur. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Oke adik-adik, sebelum kita lanjutkan ibadah kita pada pagi hari ini, Lause mau ajak adik-adik berdoa terlebih dahulu. Mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita. Kita mau datang dengan sikap hormat ke hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk penyertaan-Mu, untuk setiap kami, baik pagi hari, siang hari, sore dan malam hari Tuhan. Kami bersyukur Tuhan selalu menyertai seluruh kehidupan kami. Dan kami juga bersyukur Tuhan pada hari ini kami masih diberikan kesehatan untuk kami boleh kembali Tuhan mau datang ke hadapan Tuhan, memuji, serta kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan nantinya. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang sertai ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa.
Sama-sama kita katakan amin. Nah, adik-adik masih bangkit berdiri ya. Jangan duduk terlebih dahulu, karena Lause Lukas dan Lause Yosef pagi hari ini sangat semangat. Adik-adik di rumah nggak boleh kalah dong semangatnya. Harus tetap semangat, kita mau terus memuji Tuhan. Oke? Nah, sambil bangkit berdiri, Lause mau ingatkan adik-adik. Tidak terasa ya, ternyata ini sudah di akhir bulan November. Berarti bulan depan kita akan masuk ke bulan Desember. Benar sekali adik-adik. Nah, kalau bulan Desember, kira-kira apa yang spesial ya di bulan Desember? Ayo. Wah, pasti jawabannya macem-macem. Tapi Lause mau ingatkan adik-adik, di bulan Desember kita kembali memperingati hari kelahiran Juru Selamat kita. Siapa? Siapa lagi kalau bukan Yesus Kristus, adik-adik. Nah, pastinya bukan cuma Lause di sini yang bersuka cita dalam menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Pastinya adik-adik di rumah nggak mau kalah kan? Tetap bersuka cita karena Tuhan Yesus Juru Selamat kita mau turun ke dunia. Buat apa adik-adik? Buat menyelamatkan kita semua ya, supaya kita yang berdosa ini tidak dihukum. Oke? Nah, kita mau bersyukur ya karena Tuhan membawa damai untuk kita semua. Nah, sambil bangkit berdiri Lause, kita mau naikkan pujian Joy Story. Dengan penuh semangat, dengan hati yang gembira bersuka cita, kita mau kembali naikkan pujian Joy Story ya. Kita pakai gerakan ya. Yesus datang ke dunia. Yesus datang ke dunia, bawa kabar sukacita. Anak Allah yang turun menjadi manusia. Yesus datang ke dunia, bawa kabar sukacita. Anak Allah yang turun menjadi manusia untuk selamatkan kita, untuk selamatkan kita. 1, 2, 3, 4, 5. Joy, 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 joy story. My heart is filled with joyfulness. Joy, 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 joy story. Jesus is the greatest joy, and we are ready, and we are ready to tell this joy story. Sekali lagi kita naikkan pujian ini dengan hati yang bersuka cita bahwa Yesus mau datang ke dunia. Tetap menggunakan gerakan, kita mau memuji Tuhan. Yesus datang ke dunia, bawa kabar sukacita. Anak Allah yang turun menjadi manusia. Yesus datang ke dunia, bawa kabar sukacita. Anak Allah yang turun menjadi manusia untuk selamatkan kita, untuk selamatkan kita. 1, 2, 3, 4, 5. Joy, 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 joy story. My heart is filled with joyfulness. Joy, 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 joy story. Jesus is the greatest joy, and we are ready, and we are ready to tell his joy story. Joy, 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 joy story. Joy,
adik-adik boleh duduk ya. Mungkin sudah capek karena kita sudah memuji nama Tuhan dengan penuh semangat. Nah, tapi sebelum kita masuk ke firman Tuhan, kita mau naikkan satu pujian lagi yang berjudul Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Sekali lagi Walser, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Yesus amat cinta pada kamu. Oh giranglah. Oke, kita semua bergirang, kita semua bersuka cita. Karena apa? Karena Tuhan Yesus memanggil nama kita semua, ya. Nah, kita mau siapkan sekarang hati, pikiran, dan telinga kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Oke, adik-adik duduk yang rapi, kita siapkan hati kita. Nah, adik-adik, kita sudah siap mau mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Nah, tapi sebelumnya Lause mau ajak sekali lagi kita semua untuk berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengar cerita firman Tuhan. Oke, mari kita berdoa. Tuhan yang baik, pagi hari ini Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami mohon Tuhan, Tuhan yang tolong kami, bukakan hati, bukakan pikiran, dan bukakan telinga kami, sehingga kami boleh mendengar dan mengerti tentang cerita firman Tuhan pada pagi hari ini.
Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, adik-adik, langsung mau mulai ya cerita pada pagi hari ini. Cerita kita hari ini yang berjudul Paulus berdoa untuk orang sakit. Nah, cerita kita hari ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-28 ayat 7 sampai dengan yang ke-10. Nah, adik-adik masih ingat nggak cerita minggu lalu dari Laut Sejohan? Bagaimana Bapak Paulus yang ditangkap dan menggunakan kapal untuk pergi nantinya ke kota Roma, adik-adik. Tetapi di perjalanan di tengah laut ada sebuah badai yang sangat besar sekali, adik-adik, sehingga kapal yang ditumpangi oleh Bapak Paulus dan teman-temannya terombang-ambing di lautan karena badai tersebut sangat besar, adik-adik. Ya, sampai suatu ketika Bapak Paulus berdoa dan Tuhan mendengar doa Bapak Paulus sehingga Bapak Paulus dan teman-temannya dapat selamat, adik-adik, dari badai yang begitu besar. Nah, adik-adik, Bapak Paulus terdampar. Saat itu dia tiba di sebuah pulau yang bernama Pulau Malta. Ya, nama pulaunya Pulau Malta. Nah, sesampainya di Pulau Malta, adik-adik, Bapak Paulus dan teman-temannya tentunya sangat basah dong bajunya karena ia tersiram air di lautan saat badai menyerang. Nah, mereka semua kedinginan saat sampai di Pulau Malta. Tapi di Pulau Malta, semua penduduk yang ada di situ sangat baik-baik terhadap Bapak Paulus dan teman-temannya. Nah, mereka menyiapkan api unggun, adik-adik, untuk menghangatkan diri untuk Bapak Paulus dan teman-temannya tadi yang sedang kedinginan. Wah, mereka begitu baik ya. Mereka begitu ramah menyambut Bapak Paulus yang bahkan mereka belum kenal. Ya, sesampainya di sana setelah menghangatkan diri, adik-adik, kira-kira Bapak Paulus lapar enggak ya setelah terombang-ambing di lautan? Tentunya Bapak Paulus sangat lapar. Nah, tapi di situ Bapak Paulus berdoa kepada Tuhan dan ternyata Tuhan mendengar doa Bapak Paulus. Tuhan memberikan makanan melalui setiap penduduk yang ada di Pulau Malta, ya. Nah, Pulau Malta ini dipimpin oleh seorang bapak, adik-adik. Pulau Malta ini dipimpin oleh bapak yang bernama Bapak Publius. Nah, Bapak Publius ini adalah bapak yang memimpin di Pulau Malta. Nah, Bapak Publius memberikan seluruh makanan yang ada. Makanlah Pak Paulus beserta teman-temannya sehingga mereka tidak lagi kelaparan. Nah, setelah mereka makan, adik-adik, ternyata Bapak Publius ini yang menjadi pemimpin di pulau ini memiliki seorang ayah. Nah, ayahnya ini ternyata sedang sakit, ya. Ayahnya sedang demam, sedang pusing dan kepalanya pusing dan perutnya sangat sakit, adik-adik. Ternyata ayahnya Bapak Publius ini sudah beberapa hari mengalami sakit, ya. Nah, lalu berceritalah Bapak Publius ini kepada Bapak Paulus bahwa ayahku sedang sakit, kepalanya begitu pusing dan perutnya begitu sakit. Lalu Bapak Paulus yang kasihan, Bapak Paulus segera pergi ke rumah Bapak Publius ini. Setelah sampai di rumah Bapak Publius, Bapak Paulus mengarahkan tangannya kepada ayahnya Bapak Publius, ya. Mengarahkan tangannya lalu ia berdoa kepada Tuhan. Bapak Paulus di situ berdoa agar ayahnya Bapak Publius ini boleh menerima kesembuhan, adik-adik. Dan setelah berdoa, apa yang terjadi? Nah, betul sekali. Tuhan kita adalah Tuhan yang begitu hebat, Tuhan yang begitu dahsyat. Ayahnya Bapak Publius saat itu juga ternyata sembuh, adik-adik. Dia tidak lagi mengalami pusing, dia tidak lagi mengalami sakit perut. Ayahnya Bapak Publius ini sembuh seketika, ia sehat kembali. Nah, penduduk yang ada di Pulau Malta mendengar hal ini dan berbondong-bondong datang ke Paulus. Mereka minta didoakan bagi setiap penduduk yang mengalami sakit.
mereka minta didoakan oleh Bapak Paulus. Lalu Bapak Paulus dengan sukacita, dengan senang hati, ia mendoakan setiap orang ini. Lalu sembuhlah semua orang yang sakit di Pulau Malta. Lalu setiap penduduk yang ada di Pulau Malta bersukacita karena mereka sekarang semuanya dalam keadaan sehat. Mereka tidak lagi sakit. Dan di situ Bapak Paulus juga mengabarkan Injil bahwa yang menyembuhkan mereka adalah Tuhan Yesus, adik-adik. Nah, lalu Bapak Paulus yang sudah kenyang dan sudah nyaman, sudah menghangatkan diri, setelah berdoa untuk semua orang yang sakit, Bapak Paulus dan teman-temannya kembali melanjutkan perjalanan ke kota Roma. Nah, cerita Lause hari ini cuma sampai di sini, adik-adik, ya. Kita melihat bahwa penyertaan Tuhan begitu hebat kepada Bapak Paulus, ya. Walaupun kapal Bapak Paulus tadi terombang-ambing di lautan, tetapi mereka tidak mengalami sesuatu hal yang membahayakan, adik-adik. Mereka sampai selamat di Pulau Malta. Dan saat tiba di Pulau Malta, saat Paulus dan teman-temannya kelaparan, Tuhan memberikan makanan melalui setiap penduduk di Pulau Malta, melalui pemimpinnya Bapak Publius. Serta satu lagi dari cerita ini, kita belajar bahwa kita mau belajar dari tokoh yang sudah kita dengar hari ini, yaitu Paulus yang memiliki rasa kasihan kepada setiap orang yang sakit. Jadi mulai hari ini, kalau adik-adik ataupun teman-teman ataupun keluarga saat ini mengalami sakit, kita mau belajar, kita mau berdoa untuk orang-orang yang sakit ini. Berdoanya kepada Tuhan Yesus. Kita mau berdoa kepada Tuhan, mohon Tuhan menyembuhkan dan menolong orang-orang yang sakit ini, adik-adik. Nah, dari cerita hari ini kita belajar banyak ya dari Bapak Paulus. Sebelum Lause tutup cerita hari ini, kita menghafalkan satu ayat hafalan, adik-adik, yang sudah kita dengar minggu kemarin, ya. Ayat hafalan kita terambil dari kitab Mazmur pasal 39 ayat yang ke-13 yang berbunyi, dengarkanlah doaku ya Tuhan, dan berilah telinga kepada teriakku minta tolong. Sekali lagi ya, Lause ulang. Ayat hafalan kita diambil dari kitab Mazmur pasal 39 ayat yang ke-13 yang berbunyi, dengarkanlah doaku ya Tuhan, dan berilah telinga kepada teriakku minta tolong. Nah, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, kita juga sudah menghafalkan ayat hafalan. Tapi Lause mau ajak kita kembali berdoa sekali lagi, adik-adik. Dengan sikap doa, kita mau berdoa, kita mau datang lagi ke hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Tuhan, kami mau belajar dari Bapak Paulus, Tuhan, yang mengasihi setiap orang yang sakit, Tuhan. Kami mau belajar mulai saat ini, kami belajar berdoa untuk orang-orang yang sakit di sekitar kami. Dan kami juga mau belajar mungkin saat kami sakit, Tuhan, kami bukanlah menangis, kami bukanlah berteriak, tetapi kami datang ke hadapan Tuhan untuk boleh memohon kesembuhan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami selalu untuk mengasihi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.
kita mau memberikan persembahan. Kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Tapi adik-adik ingat ya, gimana cara memberikan persembahannya? Adik-adik boleh kumpulkan uang persembahannya minggu per minggu. Nanti saat kita kembali beribadah di gereja, adik-adik boleh memberikan persembahannya. Atau juga adik-adik bisa meminta bantuan pada papa, kepada mama di rumah untuk boleh mentransferkan uang persembahannya ke rekening gereja. Oke adik-adik? Oke, sambil kita siapkan persembahan kita mau angkat satu pujian, Syukurku. Oke adik-adik, kita sudah memberikan persembahan kita. Sekaligus Lause mau ingatkan ya, sebelum kita berpisah di YouTube, di ibadah kita, setelah ibadah ini selesai, adik-adik dapat segera bergabung ke dalam Google Meet untuk bertemu Lause dan Lause-Lause lainnya nantinya. Nah adik-adik, pastinya adik-adik bisa kan sudah mengoperasikan Google Meet. Bagi adik-adik yang mungkin masih bingung untuk masuk ke dalam Google Meet, adik-adik bisa minta bantuan papa mamanya ya. Setelah ibadah ini selesai, kita akan langsung mulai. Ya, kita akan ngobrol-ngobrol, kita akan membahas kembali firman yang sudah kita dengar tadi bersama-sama Lause di Google Meet. Oke adik-adik? Nah, sebelum kita berpisah, Lause mau ajak adik-adik sekali lagi untuk berdoa. Kita mau tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Lipatkan tangan, tutupkan mata, tundukkan kepala. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami boleh beribadah. Kami boleh mengikuti ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan dengan baik. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan bergabung bersama Lause-Lause dan teman-teman kami di Google Meet. Kiranya Tuhan juga yang memberkati pertemuan kami, sehingga kami boleh terus bersuka cita bersama-sama dengan teman-teman kami. Tuhan juga yang berkati papa mama kami, berkati juga seluruh aktivitas kami, baik di rumah, juga seluruh studi kami Tuhan, yang saat ini berjalan dengan online Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Sampai ketemu di Google Meet.